Din amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, ringkasan syarah hadis Arba'in Nawawi. Kita sedang membahas hadis kedua dari Arba'in Nawawi ini, yang sudah kita bagi menjadi 6 atau 7 pembahasan. Jadi 7 bagian pembahasan. Dan kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu bagian yang kedua, yaitu pembahasan yang berbicara tentang Islam. Ya, dan kita sudah bahas 2 bab besar, yaitu tentang pengertian dari Islam, baik pengertian secara harfiah maupun pengertian secara bahasa. Secara harfiah kemarin kita bahas kurang lebih ada 4 pengertian. Islam itu adalah keselamatan, kedamaian, ketundukan, dan kebersihan. Secara bahasa, Islam itu asal katanya, ya, kemarin sudah kita bedah, ada 5 asal kata Islam. Ya, asalmu, kemudian aslama, kemudian ada istislam atau mustaslimun, ada salim, ada salam, ya. Yang artinya asalmu itu perdamaian, kemudian aslama adalah keikhlasan, berserah diri hanya kepada Allah. Kemudian istislam atau mustaslimun adalah ketundukan. Ya, istislam itu inqiyad, ketundukan, tunduk dan menyerah. Kemudian salim adalah bersih dan suci. Wabil khusus di sini adalah jiwanya, hatinya bersih dan suci. Kemudian salamun adalah selamat, ya, selamat dan sejahtera. Yaitu secara bahasa. Sekarang kita masuk ke pengertian Islam secara istilah atau menurut istilah. Nah, inilah pembahasan pokoknya di sini. Jadi dari segala macam istilah-istilah itu yang dipakai adalah pengertian secara istilah. Ya, jadi pengertian secara harfiah, secara bahasa, yaitu hanya pengenalan saja, ya. Bisa jadi itu memang seperti itu, ya. Bisa jadi juga itu hanya ya secara harfiah saja, bukan secara istilah. Kalau istilah berarti secara syar'i. Ya, secara dalil Islam adalah begini dan begitu. Nah, jadi ini pembahasan terpenting di antara pengertian Islam. Jadi kalau kita ditanya tentang Islam, apa sih pengertian Islam? Maka jawaban yang paling tepat menurut dalil adalah poin yang ketiga ini, poin C. Ya. Jadi menurut istilah, ya, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi. Ya, tadi ada makna inqiyad atau istislam, ya, ketundukan. Ya, berarti memang ada asal kata, ada hubungan dengan secara bahasa, yaitu ketundukan seorang hamba, istislamnya seorang hamba, al-inqiyadnya seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi, ya, dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang tujuannya ya diturunkan kepada para nabi tadi guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Azza wa Jalla yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah Islam menurut istilah. Namun ada juga pengertian yang lain, bahkan ini yang lebih masyhur, ya, biasa kita kenal, ini pengertian Islam yang kedua ini, yaitu Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah, ya, sebagai Rasulullah terakhir untuk umat manusia. Nah, ini berlaku sepanjang zaman, juga bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' ulama. Itulah Islam. Jadi ini Islam secara khusus,
Yang pertama Islam secara umum. Islam secara umum ya aturan-aturan termasuk agama di dalamnya, ya aturan-aturan yang ada di dalamnya yang diturunkan kepada semua rasul. Jadi semua rasul itu aturan pokoknya sama, karena ya agamanya sama, ya agama Islam. Namun secara khusus agama Islam ini adalah agama terakhir, agama yang khusus diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga ya ini berlaku sampai akhir zaman nanti. Islam yang ini nih juga bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga ijma ulama. Itulah Islam. Sekarang kita detilkan, kita masuk penjabarannya ya, satu persatu. Yang pertama tadi ya, Islam itu adalah wahyu ilahi gitu ya, ketundukan seseorang hamba kepada wahyu ilahi. Jadi yang pertama Islam sebagai wahyu ilahi. Apa sih wahyu itu? Wahyu adalah perintah atau kata-kata Allah. Biasa disebut kalamullah. Wahyu itu adalah kalamullah yang disampaikan kepada para rasulnya. Ya, Nabi Muhammad ini sebagai salah seorang rasul, pesuruh, ya, utusan Allah Ta'ala, juga menerima wahyu yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm ayat 3 sampai ayat 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kalau di PDF-nya nomor 13 ya. Nomor 13 silakan dilihat print-printannya nomor 13. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah apa yang disampaikan, apa yang dikatakan ya oleh Muhammad, maksudnya anil hawa, dari hawa nafsunya, bukan. Jadi apa yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan dari hawa nafsunya. In huwa, tidak ada dia ya yang disampaikan itu illa, melainkan wahyu yuha, yang diwahyukan. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan berasal dari kemauan hawa nafsunya, bukan menurut hawa nafsunya ya. Jadi eh, kalamullah Al-Qur'an ya, bahkan hadis Rasulullah SAW yang beliau sabdakan itu bukan dari kemauan hawa nafsu beliau, tapi yang beliau sampaikan itu semua adalah wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, allamahu syadidul quwa. Allamahu, mengajarkan kepadanya. Siapa syadidul quwa? Makhluk yang sangat kuat, yaitu malaikat Jibril. Yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril, makhluk Allah yang sangat kuat. Ini menandakan bahwa ya wahyu yang Allah berikan itu melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang mengajarkan ya wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk hadis yang sedang kita bahas ini ya, disebut juga dengan hadis Jibril ya. Jadi itu bukan Al-Quran tapi hadis. Namun Jibril juga yang langsung mengajarkan kepada Nabi Muhammad di hadapan para sahabatnya. Maka hadis ini juga disebut dengan hadis Jibril ya namanya. Nah, wahyu Allah ya yang tadi diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ini sekarang ini terhimpun ya semuanya ini di dalam mushaf Al-Qur'an, yaitu kitab suci umat Islam sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Jadi semua hukum-hukum, ya, permasalahan, petunjuk dan lain sebagainya, yaitu merujuk kepada Al-Qur'an. Maka dari sini menjadi keniscayaan kita belajar Al-Quran. Tidak boleh tidak. Jadi orang kalau ngomong tentang Al-Quran berarti dia ngomong tentang Islam. Ngomong tentang wahyu Allah. Ini 11-12 sama semuanya. Ketika berbicara ini wahyu Allah, ini berarti Al-Quran, ini berarti Islam. Maka umat Islam mau tidak mau ya harus mempelajari Al-Quran. Kalau dia ingin tahu tentang Islam, maka dia harus belajar Al-Quran. Kalau dia ingin tahu tentang wahyu Allah, maka dia harus belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber utama ajaran agama Islam. Jadi
tidak layak kita berbicara tentang Islam kalau kita belum mengetahui, mempelajari, mendalami Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Ya, pengertian Islam menurut istilah. Kemudian yang kedua, Islam itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi begitu ya di atas ya, pengertian secara apa namanya umumnya begitu. Islam ini agama ya petunjuk wahyu Allah yang diturunkan kepada semua rasul. Rasul-rasul semua itu sama. Artinya aturan-aturannya, agamanya itu sama. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Ali Imran. Ya. Ayat 84 Allah berfirman, "Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Qul katakanlah Muhammad, amma amanna kami beriman billahi kepada Allah wa ma dan beriman kepada apa-apa unzila yang diturunkan alaina kepada kami. Kalau dari sini yang dimaksud wa ma apa-apa adalah Islam. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada Islam. Islam yang diturunkan kepada kami. Artinya apa tadi? Nama lainnya ya Islam, Al-Quran atau wahyu Allah. Jadi beriman kepada Allah, beriman juga kepada wahyunya. Ya, beriman kepada Islam. Islam yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim, dan Islam yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishak dan Ishak, wa Yakub dan Yakub, wal asbati dan anak keturunannya, anak cucunya. Ya, jadi apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub dan seterusnya, ini semua sama seperti apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma utiya Musa wa Isa, wa ma dan apa-apa, maksudnya kami beriman kepada apa-apa uti yang diberikan apa ma Musa kepada Musa, wa Isa dan kepada Isa, wa Nabi dengan kepada para nabi min rabbihim dari Rabb mereka, diturunkan min rabbihim dari Rabb mereka, diberikan min rabbihim dari Rabb mereka. Allah, la nufariqu kami tidak membeda-bedakan baina ahadin di antara seseorang minhum dari mereka. Semuanya sama, kami beriman kepada semua rasul dan para nabi. Ya. Kalau di soal Al-Baqarah, amana billahi wa malaikati wa rasulihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Nah, kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul-rasul itu tadi. Wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu dan kami lahu kepada Allah muslimun, orang-orang yang menyerah semua, orang-orang yang Islam semua, yang Islam semua, yang inqiyat semua, tunduk semua. Nah, dari sini jelas bahwa semua agamanya para rasul itu sama. Jadi agamanya Ibrahim, agamanya Ismail, agamanya Ishak, agamanya Yakub, agamanya Musa, agamanya Isa, dan semua nabi-nabi itu sama agamanya seperti agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tandanya bahwa semua para nabi ya agamanya sama. Apa itu agama wahyu, agama Islam? Ya, ini kalau tadi kita berbicara konteks Islam ya secara umum, ya menurut istilah secara umum adalah ya Islam adalah ketundukan ya kepada wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, ya, yang menjadi aturan hukum-hukum ya yang Allah berikan ya kepada hambanya sebagai pedoman dan seterusnya dan seterusnya secara umum begitu. Baik, itulah Islam. Kemudian yang ketiga, ya tadi ngomongin tentang pedoman, ya. Jadi Islam adalah sebagai pedoman hidup. Jadi Islam itu apa sih? Ya, Islam itu satu adalah wahyunya Allah tadi. Yang kedua, Islam itu apa sih? Islam adalah agama yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian Islam apa sih? Islam adalah pedoman hidup. Ini kalau ngomong secara syariat. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Jasiyah.
Allah Ta'ala berfirman, "Haza Al-Quran ini, Islam ini, ya, agama ini, basairu linnas." Ya, basair, pedoman, ya, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman. Nah, linnasi untuk manusia, wahudan dan menjadi petunjuk, warahmatun dan rahmat, liqaumin bagi kaum yuqinuna yang yakin semuanya. Kaum yang meyakini. Jadi Islam ini ya adalah satu ya pedoman, dua petunjuk, tiga rahmat. Tapi semua itu berfungsi ya sebagai pedoman, berfungsi sebagai petunjuk, berfungsi sebagai rahmat hanya bagi orang-orang yang meyakini. Kalau orang yang nggak meyakini, ya Al-Quran, Islam, ya sekedarnya jadi KTP doang, ya hanya di lisannya saja, hanya di bibirnya saja, tidak bisa menjadi pedoman, tidak bisa menjadi petunjuk, tidak bisa menjadi rahmat. Ya, jadi Al-Quran, ya kalau kita ngomongin Al-Quran berarti kita ngomongin Islam sama aja tuh, sama juga kita ngomongin wahyu sama. Al-Quran ini pedoman, ya petunjuk dan rahmat. Maka mustahil rasanya, ya sesuatu yang kita jadikan pedoman, sesuatu yang kita jadikan petunjuk, kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya, kita tidak paham cara membacanya. Contohnya, umpamanya kita dari Jakarta mau pergi ke Solo, kita belum tahu perjalanan ke sana Solo, kita belum tahu tuh, belum ngerti saya Solo di mana sih? Ya kan mungkin dia orang Sumatera kali kan, nggak tahu dia Solo. Terus bisa sampai sana apa pedomannya? Apa? Bagaimana caranya? Apa petunjuknya? Menggunakan apa? Ya kan contohnya dia naik mobil kan, wah kira-kira biar nggak nyasar pakai apa itu, pakai Google Map umpamanya, ya, GPS ya. Google Map. Masalahnya dia bisa nggak baca Google Map, jadi baca itu bukan berarti Google Map dibaca Google Map, bukan ya, kalau itu mas semua orang juga bisa bacanya, artinya bisa nggak dia menggunakannya, itu dia paham nggak dengan apa namanya Google Map itu, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengoperasikannya. Begitu juga dengan Al-Quran ya, bukan terus Al-Quran menjadi pedoman dia baca doang tapi dia nggak tahu isi, bukan itu yang dimaksud. Kalau hanya baca dengan bertajud dan bermakhraj, ya itu sudah di skip ya, di skip sama orang-orang zaman dulu ya. Ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah dan para sahabatnya, ini mereka nggak mikirin lagi cara bacanya bermakhraj dan bertajud. Bagi mereka baca Al-Quran dengan bermakhraj dan bertajud itu sesuatu yang sudah semestinya. Wong Islam kok, orang Islam itu ya sudah harus bisa baca Quran, ya sudah selayaknya orang Islam itu bisa baca Quran. Jadi kalau zaman itu orang kalau ngaku dirinya Muslim pasti bisa baca Quran gitu loh, bermakhraj dan bertajwid, sudah nggak jadi inilah ya. Tapi fokus mereka adalah menggunakan Al-Quran itu sebagai pedoman dan petunjuk di situ ya. Maka dengan demikian Al-Quran jadi rahmat buat dia. Maka mustahil kalau dia atau kita nih kalau pengen jadikan Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk, mustahil kita tidak belajar tafsir Al-Quran. Mustahil kita bisa menjadikan Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk kalau kita nggak tahu tafsirnya ya. Kalau hanya ngandelin terjemahan ya bisa keliru, bisa salah. Apalagi nggak tahu terjemahannya, ya kan? Lebih lagi nggak bisa jadi pedoman dan petunjuk, gitu. Contohnya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau di sisi bahasa aja kita umpamanya ada pengumuman pakai bahasa Inggris, kita nggak ngerti bahasa Inggris, ya nggak bisa mendapat faedahnya. Diumumkan nanti setelah pengajian ini akan ada pembagian bansos, 1 orang 1 miliar umpamanya. Silakan menemui si Fulan di lantai sekian, menemui Pak Uci. Kalau nggak ngerti ya pulang, habis ngajian ya pulang gitu kan, nggak tahu dia ada pembagian bansos itu, contoh ini. Begitu juga dengan Al-Quran, kalau kita nggak tahu tafsirnya Al-Quran, mustahil Al-Quran bisa dijadikan pedoman dan petunjuk, apalagi rahmat. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara Al-Quran berarti bicara tentang Islam ya. Islam adalah jalan hidup ya, way of life. Al-Quran sebagai sumber utama jalan Islam, ajaran Islam. Jadi Al-Quran jalan hidup ya, Islam adalah jalan hidup, Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam, menjadi bacaan wajib sekaligus panduan dalam menjalani kehidupan. Lihat ya maksud saya tadi ya, bacaan wajib itu bukan cuma dibaca doang, bukan itu yang dimaksud di sini. Kalau itu udah bukan nggak dianggap, ya udah
bahwa sudah semestinya orang Islam itu baca Quran itu ya, biasa ya. Yang dimaksud di sini bacaan wajib itu ya orang Islam itu sudah terbiasa harusnya belajar memahami isinya Al-Quran biasa. Sehingga Al-Quran jadi panduan dia. Berarti kan dia paham betul tuh dengan isinya Al-Quran. Ngerti betul dia isinya, mengerti betul dia tafsirnya. Bagaimana dia bisa menjadikan Al-Quran sebagai bacaan sehari-hari, ya jadi panduan kalau dia nggak ngerti isinya. Ya, maka keniscayaan bagi kita semua yang mengaku dirinya Muslim, ya niscaya atau pasti harus ya bisa tafsir Al-Quran, mengerti maknanya Al-Quran. Kalau nggak ngerti maknanya, ya mustahil bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, dan panduan. Ya, jadi kalau sudah belajar tafsir Al-Quran sudah benar itu, tinggal istiqomah saja. Ya Mbah nggak tahu katamnya kapan ya kan? Nah, namanya juga seminggu sekali. Yang penting alon-alon ya, yang penting sampai tujuannya. Entah khatam duluan Al-Qur'annya atau khatam duluan umurnya. Baik, demikian dulu saya rasa cukup sampai sini dulu. Selanjutnya saya tanya jawab.